Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa kembali menemani kalian. Hari ini kita langsung aja ya, kita bakal membedah satu artikel yang super menarik dari Pena Motivasi. Artikel ini ngebahas 10 sikap hidup yang beneran deh, bakal ngerubah total cara kita ngadepin yang namanya stres. Kita nggak bakal buang waktu dengan intro yang panjang lebar, karena materi yang kita obrolin ini sifatnya praktis banget, dan pastinya bisa langsung kalian terapin buat ngubah sudut pandang kalian soal rintangan hidup. Nah, coba deh kalian bayangin ini bentar. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya para nelayan itu ngejaga ikan salmon tangkapan mereka supaya tetap hidup dan kerasa seger banget selama perjalanan panjang di laut buat balik ke daratan? Ini tuh metafora yang luar biasa banget buat mengawali obrolan kita dari sumber ini. Dan jujur aja, jawabannya mungkin di luar dugaan kalian. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Kalau nelayan itu cuma naruh salmonnya di kolam yang aman, tenang, dan nggak ada gangguan, ikan-ikan itu ternyata malah jadi gampang terlena. Mereka jadi malas gerak, dan tebak apa yang terjadi? Banyak yang mati sebelum kapalnya sampai di pelabuhan. Terus solusinya gimana dong? Ini gila banget sih. Nelayan sengaja masukin seekor hiu kecil ke dalam tangki itu. Hiu inilah yang bikin salmon-salmon tadi ngerasa terancam, makanya mereka terus bergerak dan berenang buat bertahan hidup. Dari sini kita bisa lihat kebenaran filosofinya. Ternyata, masalah atau hiu kecil dalam keseharian kita inilah yang sebenarnya bikin kita tetap tajam, aktif, segar, dan merasa benar-benar hidup. Nah, supaya kita juga bisa bertahan dari hiu-hiu di kehidupan kita sendiri, kita bakal ngebagi 10 sikap hidup tadi ke dalam 3 langkah utama yang super kuat. Pertama, melepaskan beban masa lalu. Kedua, seni menghadapi masalah saat ini. Dan yang ketiga, membangun kebiasaan positif harian. Kita masuk ke bagian pertama ya, yaitu melepaskan beban masa lalu, atau letting go of past burdens. Di sini kita bakal fokus sama gimana caranya membuang semua beban pikiran yang selama ini cuma narik kita mundur. Sumber bacaan kita dengan tegas ngingetin kalau kekhawatiran itu, jujur aja, cuma bikin pikiran dan aktivitas kita jadi nggak produktif. Terus, coba deh kalian perhatiin soal dendam. Artikel ini nyebutin kalau nyimpen dendam itu adalah hal yang paling banyak nguras energi di seluruh hidup kita. Bayangin aja, bawa-bawa dendam itu ibarat kalian lagi berenang tapi sambil bawa ransel penuh batu. Pasti bakal tenggelam kan? Makanya kita juga diingetin buat berhenti hidup di masa lalu, supaya sisa energi kita benar-benar bisa dipakai buat melangkah maju ke depan. Dan ini menggambarkan dengan sangat brilian realitas dari isi kepala kita. Kebanyakan sesuatu yang kita takutkan tak pernah terjadi. Sering banget kan kita menghukum diri kita sendiri buat hal-hal yang sebenarnya cuma skenario serem di imajinasi kita aja. Jadi ingat ya, nikmati masa lalu itu cukup sebagai kenangan aja. Nggak usah bergantung ke sana, supaya kalian bisa benar-benar ngerasain bahagia di momen saat ini juga, sekarang ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, seni menghadapi masalah saat ini, atau The Art of Facing Current Problems. Ini adalah pendekatan taktis buat ngadepin masalah-masalah yang lagi benar-benar ada di depan mata kita hari ini. Ada 2 langkah logis yang ditawarin di sini. Langkah pertama, selesaikan masalah itu satu persatu. Gak usah sok jadi superhero yang mau nyelesain semuanya sekaligus. Fokus aja ke satu hal yang ada di depan kalian. Terus langkah kedua, dan ini gak kalah penting, tidurlah dengan nyaman dan jangan pernah bawa masalah kalian sampai ke kasur. Bawa pikiran mumet pas mau tidur itu kebiasaan yang buruk dan gak sehat banget loh. Jadi ngebiasain diri buat bisa tidur nyenyak, itu sebenarnya adalah strategi bertahan hidup yang sangat esensial. Selanjutnya, kita dikasih pelajaran berharga soal gimana menghemat fokus kita. Intinya simpel banget, jangan pernah mencampuri urusan atau masalah orang lain. Kenapa? Ya karena setiap orang itu pada dasarnya udah punya cara dan ritmenya masing-masing buat nyelesain masalah mereka. Dengan kita nggak ikut campur di urusan yang bukan ranah kita itu lagi ngehemat fokus, yang pastinya bakal kepake banget buat ngadepin masalah kita sendiri. Coba deh kita lihat perbandingannya waktu tekanan hidup lagi berat-beratnya. Seringnya kita malah milih jalan yang rusak, yaitu membiarkan frustrasi merusak dan mengatur hidup kita. Tapi, sumber kita ngasih solusi yang sangat memberdayakan, yaitu mengasihani diri sendiri. Eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti kita jadi cengeng meratapi nasib loh. Maksudnya adalah, kalian harus bisa sangat menghargai diri kalian sendiri. Saking berharganya diri kalian, kalian bakal nolak mentah-mentah untuk cuma diam meratapi keadaan, dan malah memilih buat langsung bangkit dan sibuk sama kegiatan-kegiatan yang jauh lebih positif. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, membangun kebiasaan positif harian, atau Building Positive Daily Habits. Di sini kita bakal bahas gimana caranya kita bisa ngebangun kebiasaan sehari-hari yang bikin kita terus bertumbuh. Salah satu kebiasaan harian yang paling ditekankan di sini adalah tentang ngedefinisiin ulang apa itu arti mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik itu bukan sekedar basa-basi atau biar kelihatan sopan aja. Perhatiin deh maknanya. Ini adalah satu-satunya kondisi di mana kita bisa benar-benar dapat dan belajar ide-ide baru dari orang lain. Kalau kita kerjanya cuma ngomong terus, ya kita cuma bakal mengulang-ulang informasi yang emang udah kita tahu. Jadi mendengarkan itu adalah satu-satunya gerbang buat dapetin ilmu dan wawasan baru.
Jadi, poin krusialnya ada di angka ini, 10. Ini merujuk ke sikap hidup yang ke-10, dan ini benar-benar jadi fondasi dasar dari semua daftar yang kita bahas. Tanpa sikap yang ke-10 ini, 9 sikap lainnya gampang banget buat runtuh. Sikap itu adalah menghitung rahmat atau bersyukur. Mari kita lihat gimana sih mekanika dari rasa syukur ini. Menurut teks aslinya, cara kerjanya itu begini. Walaupun rahmat atau berkat yang kita dapat itu kelihatan kecil atau remeh banget, tindakan yang mutlak banget harus kita lakuin adalah jangan pernah ngelupain hal itu. Dan kumpulin rasa syukur itu setiap hari. Kalian mungkin mikir, buat apa sih repot-repot ingat hal sekecil itu? Jawabannya ada di hasil akhirnya. Karena semakin banyak rahmat kecil yang kita sadari dan kita kumpulin, itu semua bakal berakumulasi dan perlahan-lahan ngebentuk kehidupan kita jadi jauh lebih bermakna. Bagian keempat, kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Setelah nerapin 10 pola pikir tadi, kita jadi sadar kalau ternyata masalah di hidup kita itu ya persis kayak hiu buat si salmon tadi. Masalah itulah yang jadi pendorong semangat buat kita terus bergerak maju dan pada akhirnya ngebawa kita ke pintu kesuksesan. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Coba deh direnungin. Berapa banyak sih rahmat kecil yang udah kalian syukurin hari ini? Jangan nunggu sampai ada tekanan atau masalah besar dulu, baru kalian ngerasa benar-benar hidup. Mulailah menghitung dan mensyukuri hal-hal kecil kalian, mulai hari ini juga. Makasih banget udah gabung di ulasan kali ini, dan tetap semangat ya. Teruslah berenang menembus rintangan.